Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Putri Aditya dengan NIM 200602110053 dari kelas Biologi A. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Fikih Ibadah untuk memenuhi tugas mata kuliah studi fikih dengan dosen pengampu Bapak Munirul Abidin, Magister Agama. Baik, untuk poin pembahasan pada presentasi kali ini ada 4. Yang pertama yaitu definisi, yang mana menjelaskan definisi fikih ibadah. Yang kedua yaitu fungsi, yang mana menjelaskan fungsi dari fikih ibadah. Yang ketiga tujuan, untuk menjelaskan tujuan dari fikih ibadah. Dan yang keempat yaitu implementasi, yaitu menjelaskan implementasi dari fikih ibadah. Oke, sebelumnya di sini ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat pola pikir dan sudut pandang setiap orang semakin maju. Hal ini berdampak pada keberagaman masalah fikih seseorang. Nah, fikih di sini yaitu meliputi fikih ibadah dan fikih muamalah, yang mana hal ini berkaitan erat dengan tauhid dan akidah atau kepercayaan yang sangat berpengaruh pada dua hal tersebut. Dua hal tersebut yakni fikih ibadah dan fikih muamalah. Kemudian fikih secara bahasa berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang artinya mengerti atau memahami. Fikih merupakan ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah berdasarkan dalil yang dikaji dan digali melalui penalaran dan istidlal para mujtahid. Maksudnya yaitu istidlal para mujtahid ini adalah suatu kesepakatan di antara para mujtahid terkait suatu hukum yang mana hukum tersebut belum ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ruang lingkup fikih secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni fikih ibadah dan fikih muamalah. Namun tidak hanya itu, fikih mencakup banyak hal, diantaranya yaitu hukum kekeluargaan, kemudian perniagaan, fikih modern, fikih wanita, dan masih banyak lagi. Kemudian salah satu cabang fikih yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu fikih ibadah. Nah, fikih ibadah ini merupakan ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariat Islam terkait kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban di sini termasuk ke dalam pilar-pilar agama Islam. Hal ini menjadi penting ditanamkan dalam diri seorang muslim. Pilar-pilar agama Islam ini berupa rukun Islam yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Di antara pilar-pilar tersebut antara lain syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu melaksanakannya. Nah, berdasarkan uraian di atas, begitu pentingnya seorang muslim untuk mempelajari ilmu fikih sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dari aspek definisi, fungsi, tujuan, maupun implementasi. Nah, maka dari itu disusunlah presentasi ini untuk membahas segala aspek terkait fikih ibadah. Baik, menuju ke poin pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari fikih ibadah. Nah, fikih ibadah tadi secara bahasa berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang artinya mengerti atau memahami. Fikih merupakan ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah berdasarkan dalil yang dikaji dan digali menurut penalaran dan istidlal para mujtahid. Kemudian menurut para tokoh terkait pengertian fikih ibadah ini, diantaranya yaitu menurut Abu Hanifah yang mengatakan bahwa fikih merupakan pengetahuan manusia atas segala yang terkait dengan kemanusiaan. Kemudian menurut Abu Abdillah Asy-Syafi'i mengatakan bahwa fikih merupakan ilmu pengetahuan, ketentuan Tuhan yang berkaitan dengan segala tindakan manusia yang memiliki dampak hukum berdasarkan perintah Tuhan. Kemudian ibadah. Ibadah secara etimologi berasal dari kata abda ya'budu ibadah yang artinya tunduk, patuh, merendahkan diri. Nah, menurut Yusuf Al-Qardawi, tunduk, patuh, merendahkan diri di sini artinya adalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama tasawuf mendefinisikan ibadah ke dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu ibadah kepada Allah karena sangat mengharapkan pahala dan takut akan siksanya. Kemudian yang kedua, ibadah kepada Allah karena memandang bahwa ibadah merupakan suatu perbuatan yang mulia.
Dan yang ketiga, ibadah kepada Allah karena memandang bahwa Allah berhak disembah tanpa memperhatikan apa yang akan diterima atau yang akan diperoleh. Kemudian menurut fuqaha atau ahli fikih, ibadah adalah segala perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkannya dan mengharapkan pahala darinya. Kemudian secara lebih spesifik, ruang lingkup fikih ini dibagi menjadi dua, yakni fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah merupakan semua perbuatan manusia yang berkaitan dengan Tuhannya, di antaranya yaitu toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, kurban, nadar, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi dari fikih ibadah. Nah, di dalam Muqaddimah Al-Iqna, karangan Asy-Syarbaini, Al-Khatib menyebutkan bahwa fungsi fikih ibadah yaitu yang pertama, untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, yaitu untuk menanamkan nilai-nilai dan kesadaran beribadah kepada Allah sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, yaitu membiasakan seseorang untuk beribadah dengan niat yang lurus dan ikhlas hanya karena mengharapkan ridho dari Allah. Kemudian yang keempat yaitu menumbuhkan rasa kedisiplinan dan tanggung jawab atas ibadah yang harus dilakukan. Dan yang kelima yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan menanamkan akhlak mulia seoptimal mungkin. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan dari fikih ibadah. Nah, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan dimuliakan. Hal ini tercantum dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selain itu, penciptaan manusia di muka bumi ini juga memiliki tujuan yang bukan hanya sekadar untuk hidup, tetapi manusia diciptakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum 'abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Ya artinya, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami? Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka senantiasa beribadah kepadaku. Nah, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasannya jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka yang menarik di sini adalah apa sesungguhnya tujuan dari fikih ibadah. Nah, tujuan pokok dari fikih ibadah itu ada dua. Yang pertama yaitu untuk memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana menghadapkan diri dan mengkonsentrasikan niat dalam segala keadaan hanya untuk Allah semata. Hal ini menjadi penting karena untuk mencapai derajat tertinggi seorang hamba, yakni mencapai takwa. Kemudian yang kedua yaitu untuk menuntun manusia bagaimana menciptakan suatu kemaslahatan dan menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Nah, sebagai seorang manusia sudah pasti tidak luput dari salah dan dosa. Hal ini karena Allah menganugerahkan kepada manusia yaitu hawa nafsu. Yang mana jika hawa nafsu itu tidak dikontrol, maka akan menjerumuskan manusia ke lubang kemaksiatan. Maka dari itu, fikih ibadah berperan untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Nah, baik. Ke poin pembahasan yang selanjutnya yaitu implementasi dari fikih ibadah. Beberapa implementasi fikih ibadah dalam kitab-kitab ulama salaf yaitu ada 5. Yang pertama yaitu toharoh, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji. Baik, yang pertama yaitu toharoh. Toharoh secara bahasa artinya bersih dari segala kotoran dan najis atau najis. Kemudian menurut Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i mendefinisikan bahwa toharoh adalah menghilangkan atau mensucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil.
maupun menghilangkan bentuk dari kedua hadas tersebut. Kemudian hakikat dari toharoh merupakan kesucian secara lahiriah dan batiniah dan menghindarkan diri dari najis dan hadas. Kemudian fungsi dari toharoh ini juga merupakan sebagai salah satu syarat sahnya suatu ibadah. Nah, toharoh ini mencakup 3 hal, yakni yang pertama yaitu wudhu, kemudian mandi, dan tayamum. Nah, wudhu di sini secara bahasa artinya yaitu kebersihan, sedangkan secara istilah artinya membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap ke sebagian kepala, dan membasuh kaki yang didahului dengan niat dan dilakukan dengan tertib. Kemudian yang kedua yaitu mandi. Mandi artinya yaitu meratakan air yang suci ke seluruh badan yang disertai dengan niat. Nah, di antara sebab diwajibkannya mandi yaitu jika telah selesai masa haid dan nifas, kemudian setelah berhubungan suami istri, kemudian meninggal dunia dan orang kafir yang masuk Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu tayamum. Nah, tayamum di sini secara bahasa artinya menyengaja. Sedangkan secara istilah artinya yaitu menyengaja mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi dengan syarat yang telah ditentukan oleh syarak atau hukum. Nah, sebab diperbolehkannya tayamum ini diantaranya yaitu ketika tidak ada air, kemudian tidak mampu dalam menggunakan air, kemudian ditakutkan akan habis waktu sholat. Hal ini dikarenakan dulu ketika zaman sahabat, antara tempat bermukim sahabat dengan tempat mencari air itu jauh. Jadi dikhawatirkan ketika memaksakan untuk mencari air, untuk menggunakan air dalam beribadah misalnya, itu ditakutkan nanti justru akan terlambat dalam memasuki waktu sholat. Sehingga diperbolehkan untuk bertayamum. Yang selanjutnya yaitu sholat. Sholat secara bahasa berarti doa atau mengharap kebaikan. Sedangkan secara istilah, sholat merupakan gabungan dari perbuatan dan ucapan khusus yang diawali dengan pengucapan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian tujuan disyariatkannya sholat yaitu sebagai wujud rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Selain itu, dari segi diniyah yang paling fundamental adalah kesolihan mental dan kejiwaan. Kemudian syarat wajib dan sahnya sholat. Syarat wajib sholat yaitu Islam, balik, tidak hilang akal atau gila. Kemudian syarat sahnya yaitu niat, suci dari hadas kecil dan besar, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, menggunakan bahasa Arab, tidak melakukan gerakan di luar gerakan sholat, dan dilakukan dengan tertib. Yang selanjutnya yaitu puasa. Puasa secara bahasa berasal dari bahasa Arab siyam atau saum yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan secara istilah yaitu suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari yang disertai dengan niat. Mayoritas ahli fikih menetapkan 2 macam yang menjadi rukun puasa. Yang pertama yaitu niat dan yang kedua yaitu menahan diri. Nah, kemudian syarat wajib dan sahnya puasa. Syarat wajib puasa yaitu beragama Islam, balik dan berakal, serta mampu dan bermukim. Kemudian syarat sahnya yaitu niat dan suci dari haid dan nifas serta terhindar dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian macam-macam puasa. Puasa dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya yaitu puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nadar, puasa kafarat, dan puasa sunnah. Nah, dari kelima macam puasa ini, jika ditinjau dari segi waktu pelaksanaan, dibagi menjadi 2, yaitu puasa yang dilakukan di bulan Ramadan dan puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Kemudian dari segi hukumnya dibagi menjadi 4, yakni puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Nah,
Contoh dari puasa wajib di sini adalah puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, dan puasa kafarot. Sedangkan puasa sunnah di sini contohnya yaitu puasa Senin Kamis, puasa Daud, kemudian puasa Ayyamul Bid. Nah, kemudian puasa makruh di sini contohnya yaitu puasa di hari Jumat, kemudian puasa wisal, dan puasa dahar. Nah, puasa wisal di sini adalah puasa 3 hari berturut-turut tanpa berbuka. Kemudian puasa dahar ini adalah puasa yang dilakukan terus-menerus. Nah, itu hukumnya makruh. Kemudian contoh puasa haram yaitu puasa sunnah yang dilakukan seorang istri tanpa izin suami, serta puasa yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu hukumnya haram. Kemudian untuk hikmah puasa. Nah, hikmah puasa di sini yang pertama yaitu melatih rohani untuk mengontrol hawa nafsu agar tidak melampiaskannya dengan semena-mena sesuai dengan keinginan. Kemudian secara jasmani yaitu meningkatkan imunitas tubuh. Mengapa ini bisa membuat imun semakin meningkat? Karena kebanyakan penyakit itu bersumber dari perut yang terlalu banyak mengkonsumsi segala jenis makanan, sehingga dengan berpuasa dapat mengistirahatkan perut dan membuat badan lebih sehat. Kemudian yang selanjutnya yaitu zakat. Zakat secara etimologi berarti pengembangan. Harta yang dikeluarkan zakatnya, sisa hartanya secara kualitatif lebih memberikan nilai guna, meskipun secara kuantitatif berkurang. Hal ini sesuai dalam firman Allah di Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin atsimin yamhaqullahu riba wa yarbis shadaqat. Yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Nah, secara terminologi fikih, zakat merupakan bagian tertentu dari sejumlah harta yang wajib dikeluarkan untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Nah, para ahli fikih juga menetapkan seseorang yang wajib untuk mengeluarkan zakat, yakni mereka yang merdeka, artinya bukan seorang budak, kemudian beragama Islam, balik dan berakal, mencukupi 1 nisab atau ketentuan suatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, kemudian harta itu milik sendiri secara sempurna dan sudah mencapai haul atau batas waktu memiliki harta tersebut. Kemudian di antara orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, yakni ada 7 golongan. Yang pertama yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, rikob, gharim, dan fisabilillah. Kemudian di antara hikmah melaksanakan zakat yakni mengikis sifat kekikiran seseorang dan melatih sifat kedermawanan terhadap sesama, serta menciptakan ketenangan dan ketentraman di antara mustahik dan mustahiki, yakni di antara yang mengeluarkan zakat dan yang menerima zakat, serta dalam hal ini juga mengurangi kesenjangan sosial. Kemudian yang selanjutnya yaitu haji. Haji secara etimologi berasal dari kata al-hajj yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Sedangkan secara terminologi fikih, haji merupakan perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan suatu ibadah tertentu. Nah, haji ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran. Haji ifrad artinya melaksanakan ibadah haji dan umrah sendiri-sendiri, tidak sekaligus. Nah, haji ifrad dapat dilakukan dengan menyendirikan ibadah haji dan umrah, yang mana dalam hal ini didahulukan untuk ibadah haji. Ketika memakai pakaian ihram dari mikot, seseorang yang melakukan haji ifrad berniat haji dengan lafal labbaika bi hajj, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu dengan niat haji. Jika telah selesai melaksanakan ibadah haji, maka ia berniat untuk umrah jika ingin melaksanakan pada tahun itu juga. Kemudian yang kedua, haji tamattu. Haji tamattu merupakan haji yang dilakukan dengan melakukan ibadah umrah di bulan-bulan haji. Berikutnya melakukan ibadah haji di bulan tersebut. Jadi melakukan umrah terlebih dahulu, kemudian baru melakukan ibadah haji. Dinamakan haji tamattu karena melakukan
dua ibadah, yakni haji dan umrah, di waktu yang sama tanpa harus kembali ke tanah air. Kemudian yang ketiga yaitu haji qiran. Haji qiran merupakan cara menggabungkan antara ibadah haji dan umrah sekaligus dengan lafal niat labbaika bihaj wa umrah. Aku datang memenuhi panggilanmu dengan niat haji dan umrah. Kemudian hikmah melaksanakan ibadah haji yang pertama yaitu menghapuskan dosa-dosa dan mensucikan jiwa seseorang yang melaksanakannya. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang dan mengantarkan seseorang menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang artinya mengerti atau memahami. Fikih merupakan ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah berdasarkan dalil yang dikaji dan digali melalui penalaran dan istidlal para mujtahid atau kesepakatan para mujtahid terkait suatu hukum yang mana hukum tersebut belum ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi fikih ibadah yaitu semua perbuatan manusia yang berkaitan dengan Tuhannya. Di antaranya yaitu toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, kurban, nazar, dan lain-lain. Kemudian fungsi fikih ibadah yaitu untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selain itu juga untuk menanamkan nilai-nilai dan kesadaran beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian tujuan dari fikih ibadah yaitu untuk menuntun manusia bagaimana menciptakan suatu kemaslahatan dan menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Di antara implementasi dari fikih ibadah yaitu toharoh, sholat, puasa, zakat, dan haji. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait fikih ibadah yang meliputi definisi, fungsi, tujuan, dan implementasi. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa langsung teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.